Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Pratama dan rekan saya Fadlan Sabil Huda. Kami mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 akan menjelaskan mengenai kontekstualisasi pemikiran-pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saatnya meraih mimpimu. Siapa yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Dia adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau adalah seorang pionir dan seorang pelopor terbentuknya sistem pendidikan di Indonesia. Nah, keberadaannya dalam menentang penjajahan Belanda adalah dengan mendirikan perguruan taman siswa. Dengan mendirikan perguruan tersebut, Ki Hajar Dewantara bercita-cita agar bangsa Indonesia dapat merdeka lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Ing Madya Mangun Karso, artinya menciptakan ruang untuk berprakarsa. Dan Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya saat ini semboyan Tut Wuri Handayani ini menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan itu bersifat menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya tetapi bukan mengubah kodratnya. Pada proses menuntun, dilakukan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Nah, kodrat alam ini merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh misalnya kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman itu adalah rubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak itu berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Oleh karena itu, guru harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu sebagai seorang petani, di mana petani hanya bisa menanam namun tidak bisa memaksa tanaman tersebut untuk berbuah. Seorang petani dalam menanam padi di sawah itu tidak akan mengubah kodrat padi untuk tumbuh menjadi gandum. Padi tetaplah padi dan tetap akan menghasilkan padi sesuai dengan kodratnya. Nah, hal ini berarti kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, hanya bisa membantu anak-anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Namun, tidak bisa memaksakan apa yang sudah menjadi kodrat anak tersebut. Kemudian, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah guru sebagai pamong, yang dimana dalam proses menuntun anak-anak diberikan kebebasan. Namun, pendidik di sini berperan sebagai pamong. Walaupun anak-anak diberikan kebebasan, namun guru tetap harus memberikan tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian yaitu perbedaan antara pendidikan biasa dengan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, pada pendidikan biasa ini, guru seolah menjadi pusat sumber-sumber ilmu, lalu pendidikan mengikat memaksa siswa. Kemudian pendidikan mengutamakan pada penguasaan semua bidang keilmuan. Lalu nilai pengetahuan menjadi acuan bahwa siswa tersebut lebih unggul daripada siswa lain. Kemudian pendidikan bersifat perintah atau hukuman dan ketertiban. Lalu pendidikan fokus pada penguasaan operasi hitung, aljabar, menghasilkan unsur periodik, dan juga menguasai perhitungan gaya gravitasi dan sebagainya. Nah, lalu juga pada pendidikan biasanya, bahan atau sumber ajar hanya terpusat pada buku saja. Nah, tentunya dalam pendidikan biasa ini bertentangan dengan
prinsip dasar ataupun pendidikan yang diarahkan atau sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita harus menghindari beberapa konsep pendidikan seperti di atas tersebut karena kurikulum kita sekarang itu sudah kurikulum merdeka. Nah, lalu ini adalah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami akan laksanakan di sekolah kami dan juga ketika kami menjadi seorang pendidik. Nah, lalu bagaimana sih dasar pendidikan yang sesuai dengan kehendak Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu guru adalah pemberi contoh teladan bagi siswa untuk menirukan cara bagaimana berinteraksi. Nah, jadi di sini siswa ataupun peserta didik dapat meniru atau mencontoh kepada seorang guru untuk berinteraksi dan yang lain sebagaimana yang lainnya. Baik, selanjutnya pendidikan memerdekakan lahir dan batin siswa. Nah, yang dimana pendidikan itu merupakan sebuah proses yang mampu memerdekakan siswa baik dari segi lahir maupun batin. Nah, dalam pendidikan ini siswa tidak hanya diajarkan pengetahuan dan keterampilannya saja, tetapi juga diajarkan untuk memahami diri mereka sendiri dan mengembangkan nilai-nilai etika dan moralitas yang akan membantu mereka menjadi individu yang lebih mandiri, sadar diri, dan juga bertanggung jawab. Nah, pendidikan juga bukan hanya tentang akuisisi informasi, tetapi juga tentang pemahaman diri, penerimaan perbedaan, dan pengembangan kualitas kemanusiaan yang mendalam. Nah, melalui pendidikan, siswa memperoleh kemerdekaan untuk mengembangkan potensi mereka menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berkontribusi pada masyarakat secara positif. Lalu, pendidikan mengutamakan karakter atau adab atau budi pekerti. Nah, pendidikan ini merupakan sebuah wahana yang tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, tetapi juga untuk mengutamakan pembentukan karakter dan adab atau budi pekerti yang kuat. Nah, dalam proses pendidikan ini, pentingnya untuk mengajari kepada siswa tentang pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan sikap yang baik dalam berinteraksi dengan sesama dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, pembentukan karakter ini yang baik tidak hanya memberikan dasar yang kokoh untuk kesuksesan akademis, tetapi juga membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, empati, jujur, dan peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Lalu, yang selanjutnya yaitu mencerdaskan budi pekerti lebih utama dibandingkan pengajaran dan pengetahuan. Kemudian pendidikan bersifat pembiasaan, pengajaran, dan juga pengalaman secara lahir dan batin. Lalu pendidikan paling utama adalah untuk mencapai kemerdekaan hidup batin, dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, bahan atau sumber ajar dapat dari berbagai kebudayaan ataupun Dari berbagai kebudayaan seperti permainan anak-anak, lagu-lagu daerah, kesenian khas daerah, dan lain-lainnya. sekian pemaparan dari kami. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam merdeka belajar.